Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 3 lainnya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kriptografi, yaitu perbandingan dua jurnal dengan fungsi hash. Anggota kelompok 3 antaranya ada Fadal Maulana, saya sendiri Klimatiatul Latifah, Kirana Alisa Putri, Tri Ramadhani Putra, Naufal Arafizi, Amelia Rizka, dan Muhammad Dafar Ramdhanil. Di sini ada landasan teori. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak positif, yaitu kemudahan dalam berbagi informasi atau data melalui jaringan komputer. Namun pada saat yang bersamaan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu informasi atau data dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan. Maka dibutuhkan suatu mekanisme pengamanan data pada suatu sistem. Sistem perlu mengimplementasikan layanan keamanan. Di dalam kriptografi, terdapat fungsi algoritma untuk menjaga dan memperketat suatu pesan atau informasi, yaitu fungsi hash. Fungsi hash merupakan fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang. Selanjutnya, mentransformasikannya menjadi string keluaran yang panjangnya tetap atau fix, yang biasanya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Hash juga termasuk salah satu bentuk teknik kriptografi tanpa menggunakan kunci atau unkey crypto system. Selain itu, hash memiliki nama lain yang juga dikenal dengan one-way function. One-way function ini merupakan fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Satu arah pesan yang diubah menjadi message digest tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula atau irreversible. Dalam fungsi hash, jika satu pesan yang berbeda akan selalu menghasilkan nilai hash yang berbeda pula. Jurnal 1 yang berjudul Pengkodean Pesan Teks dengan Proses Penerapan Algoritma Kriptografi Secure Hash Algorithm atau SHA, nama penulis Romanus Damanik, volume 1, 10 halaman, tahun 2017. Pada jurnal ini, peneliti merancang sebuah aplikasi program untuk bisa menerapkan konsep enkripsi dan dekripsi menggunakan fungsi hash. Algoritma hash yang digunakan dalam penelitian yaitu algoritma SHA. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi. Enkripsi merupakan pengamanan data yang dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli dari enkripsi disebut plain text, yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Untuk mengubah teks asli ke bentuk teks kode, digunakan algoritma yang dapat mengkodekan data. Yang kedua ada dekripsi, merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya, yaitu berupa teks asli atau plain text. Yang ketiga, kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, yaitu kunci rahasia atau private key dan kunci umum atau public key. Biasanya algoritma kriptografi dapat dinotasikan sebagai plain text atau M, cipher text atau C, enkripsi atau fungsi E, dan dekripsi atau fungsi D. Algoritma hash mempunyai fungsi yang menghasilkan sebuah kombinasi karakter yang unik atau pesan ringkas yang disebut message digest. Perubahan 1 bit saja akan mengubah hasil hash secara drastis. Keunggulan fungsi hash yaitu jika di tengah perjalanan data mengalami perubahan, penghapusan maupun disadap oleh hacker walaupun hanya 1 karakter saja, maka message digest yang berada pada si penerima akan berbeda dengan yang dikirimkan pada awalnya. Dan message digest tersebut tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk awal seperti sebelum disentuh dengan fungsi algoritma, sehingga dapat disebut sebagai one-way hash. Hasil dan pembahasan. Menurut Christoph Peer, Jan Pelz, dan Bart Prenel, tahun 2019 halaman 309, SHA-1 menerima masukan berupa string dengan ukuran maksimum 264 bit. Untuk setiap string,
SHA akan menghasilkan keluaran sebanyak 160 bit dari string tersebut dan string keluaran itu disebut message digest. Panjang jarak message digest dapat berkisar antara 160 sampai 512 bit tergantung dengan algoritmanya. Selanjutnya terdapat pembuatan message digest atau hasil hash. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan message digest secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, penambahan bit-bit pengganjal atau padding bits. Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Ini berarti panjang pesan setelah ditambahi bit-bit pengganjal adalah 64 bit kurang dari kelipatan 512. Angka 512 ini muncul karena SHH memproses pesan dalam blok-blok yang berukuran 512. Jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti sisanya bit 0. 2. Penambahan nilai panjang pesan semula. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. 3. Inisialisasi penyangga MD1. SHH membutuhkan 5 buah penyangga buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. MD5 hanya mempunyai 4 buah penyangga. Total panjang penyangga adalah 5, maka N32 sama dengan 160 bit adalah 5 kali 32 sama dengan 160 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Kelima penyangga ini diberi nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hex sebagai berikut. A 6745231, B E F C D A B 89, C sama dengan 98 B A D C F E, D 10325476, E C 3 D 2 E 1 F 0. Terakhir, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Adapun pesan yang akan diproses, enkripsi dan deskripsi pengkodean pesan dengan algoritma SHH adalah nama Romanus. Berikut merupakan langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu merubah pesan Romanus ke dalam bilangan biner setiap hurufnya. Setelah itu, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pertama, panjang pesan yaitu 184 yang dimana menggabungkan seluruh biner dari huruf yang akan menjadi input, yaitu nama Romanus. Setelah itu, tambahkan 1 pada akhir pesan. Ketiga, penambahan 0 pada akhir pesan karena panjang pesan atau L 184. Maka hasilnya menjadi 185 karena sudah ditambah 1, sehingga diperlukan 0 sebanyak 448 dikurang 185 sama dengan 263. Berarti penambahan 0 sebanyak 263. Untuk langkah selanjutnya, tambahkan 64 bit representasi dari panjang pesan asli. Untuk L sama dengan 184, maka representasi dari 64 bit panjang pesan adalah seperti ini. Nah, jadi intinya pada langkah keempat, kita menambahkan 64 bit representasi dari panjang pesan asli dari panjang pesan pada langkah sebelumnya atau langkah ketiga. Nah, angka ini didapatkan dari representasi dari 184 ke bilangan biner. Jadi pada 7 byte pertama merupakan 0. Nah, sedangkan pada byte terakhir merupakan representasi angka biner dari 184. Nah, maka setelah ditambahkan menjadi seperti ini. Sehingga pesan yang dihasilkan panjangnya menjadi 512 bit setelah ditambahkan. Next.
Pada langkah kelima, inisialisasi penyangga atau buffer MD, SH membutuhkan 5 buah penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 5 kali 32 sama dengan 160 bit. Kelima penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Kelima penyangga tersebut diberi nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hex sebagai berikut. Contohnya pada A sama dengan 6745231, B sama dengan EFC, DAB 89, C sama dengan 98, BADCFE, D sama dengan 1032546, E sama dengan C 3D2E1F0. Nah, untuk nomor atau langkah ke-6, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit, Y0 sampai YL-1. Setiap blok 512 diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit dan disebut proses HSHA. Hasil yang diperoleh dari proses enkripsi teks berasal dari suatu string yang diinput yang kemudian diproses dengan menggunakan algoritma SHA dan menghasilkan suatu pesan digest yang memiliki panjang tetap yaitu 160 bit. Nah, ini merupakan gambaran hasil proses programnya. Yaitu kita menginputkan plain text lalu muncul ciphertext-nya di sini. Jurnal ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan jurnalnya. Pertama, untuk kelebihan jurnalnya, terdapat perhitungan algoritma SHA dengan langkah-langkah yang ringkas dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat hasil gambar program aplikasi yang dibuat. Untuk kekurangan jurnalnya, yang pertama, pada langkah inisialisasi penyangga atau buffer dalam algoritma SHA, peneliti tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana hasil akhir ciphertext-nya. Yang kedua, gambar pada program dengan hasil ciphertext tidak begitu jelas terlihat. Masuk kepada pembahasan jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Ekstraksi Citra pada Proses Keamanan Kriptografi Memanfaatkan Algoritma Secure Hash atau SHA. Nama penulisnya Ahmad Fauzi, volume keempat, halaman sebanyak 8, tahun pembuatan 2020. Pada jurnal ini, peneliti melakukan perancangan aplikasi enkripsi dan juga dekripsi pada citra PNG menggunakan algoritma Secure Hash Algorithm atau biasa dikenal dengan SHA. SH256 menghasilkan message digest dengan panjang 256 bit. SH256 merupakan salah satu fungsi hash satu arah atau one-way hash function. Karena tidak mungkin menemukan pesan dari message digest yang dihasilkan. Langkah-langkah pembuatan message digest dengan SH256 secara garis besar sebagai berikut. Pertama, penambahan bit-bit pengganjalan atau padding bits. Kedua, penambahan nilai panjang pesan semula. Ketiga, inisialisasi nilai hash awal. Keempat, pengelolaan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Secure Hash Algorithm 256 atau SHA. SHA digunakan untuk menghitung message digest dari pesan atau file data yang telah disediakan sebagai input. Pesan atau file akan dianggap sebagai kumpulan bit-bit. Panjang dari pesan adalah banyaknya bit di dalam pesan. Pesan kosong memiliki panjang 0. Jika banyaknya bit di dalam pesan merupakan kelipatan 8, untuk memudahkan pembacaan dapat dilakukan dalam format heksadesimal. Tujuan dari message padding ialah membuat panjang total dari isi pesan menjadi kelipatan 512 bit. Secure Hash Algorithm secara sekuensial memproses blok 512 bit ketika menghitung message digest. Pada message padding, tambahkan satu buah angka 0 diikuti oleh M buah angka 0. Diikuti oleh 64 bit integer pada akhir pesan untuk menghasilkan pesan dengan panjang 512 dikalikan dengan M.
64 bit integer tersebut ialah panjang dari pesan asli sebelum message padding. Masuk kepada contoh, di sini terdapat plain text K dengan plain citra dengan key semangat 4567. Langkahnya, kuncinya akan di-convert terlebih dahulu ke dalam binary dengan 8 bit. Nah, kuncinya semangat 4567 ini pertama-tama kita ubah ke dalam bilangan ASCII. Seperti kunci S, bilangan ASCII-nya 115 hingga ke kunci 7 dengan bilangan ASCII-nya sebanyak 55. Ketika telah mendapatkan bilangan ASCII-nya, kita ubah ke bilangan biner. Seperti kunci S dengan ASCII 115, bilangan binernya ialah 01110011. Hingga ke kunci ke-7, ASCII-nya 55 dengan bilangan biner 00110111. Langkah pertama, panjang pesan L sama dengan 8 dikalikan dengan banyaknya key, yaitu sebesar 12. Menghasilkan bilangan 96. Kemudian kita tambahkan angka 1 pada akhir pesan. Seperti di bawah ini, di mana angka biner 01110011 dari kunci S disusun ke kanan, begitu juga dengan baris kedua, dan begitu juga dengan baris terakhir. Kemudian kita tambahkan angka 1 pada akhir pesan. Selanjutnya, penambahan 0 pada akhir pesan dengan rumus K sama dengan L tambah 1 menghasilkan 448 dengan mood 512. L sama dengan 96 plus 1 sama dengan 97. Maka 448 dikurang 97 menghasilkan 351. Dan ini adalah jumlah dari binernya, bilangan binernya, dan 0111, 0011, 011, 00101, dan seterusnya. Panjang L sama dengan 96, maka sama dengan 011, 00000. Ini adalah jumlahnya yang dihasilkan dari panjang L sama dengan 96. Maka setelah ditambahkan menjadi 64 bit, dan hasil panjang blok adalah 512, yaitu 0111, 0011, dan sampai dengan 011, 00000. Tahap berikutnya membagi 512 blok menjadi 16 blok yang terdiri dari 32 bit, yaitu W0 sama dengan 0111, 0011, 011, 00, 1010, 11, 0110, 10, 11, 0001 sampai dengan W15. Selanjutnya melakukan initial hash value 8 buah dan 32 bit. Maka panjang penyangga adalah 8 kali 32 menghasilkan 256 bit yang nilainya sudah ditetapkan sebagai berikut. Dari H0 sampai dengan H7. Kemudian, yang keenam, terdapat nilai konstanta 64 blok, 32 bit, yang sudah ditetapkan dalam metode SHA 256. Di blok pertama, itu terdapat K0 dengan panjang 32 bit, kemudian ada K1, K2, dan K3, K4, sampai ke K63 masing-masing panjang dari blok tersebut adalah 32 bit. Yang ketujuh, kemudian menyiapkan 8 variabel yang nilainya diambil dari initial hash value tadi sebagai berikut.
A sama dengan H0 dengan panjang 32 bit, B sama dengan H1 dengan panjang 32 bit, lalu C, D, E, F, G, H dengan panjang yang sama yaitu 32 bit. Kemudian nilai A dan B, A dan C, B dan C akan dieksorkan lalu akan menghasilkan nilai mayor. Nah, untuk blok A terdapat 32 bit. Kemudian akan dirubah 2 bit dari belakang menuju ke depan. Kemudian 3 bit dari belakang akan berpindah ke depan. Kemudian 22 bit dari belakang akan pindah ke depan, kemudian dieksorkan. Lalu akan menghasilkan sigma 0 dan hasil dari mayor tersebut AB, AC, dan BC dieksorkan akan ditambahkan dengan sigma 0 dan menghasilkan nilai T2. Kemudian terdapat T2 itu hasil dari slide sebelumnya yang telah kita jumlahkan sigma 0 ditambah mayor. Kemudian pada slide ini akan kita fokuskan pada E, F, dan G, di mana E dan F, not E dan G dieksorkan, kemudian menghasilkan data CH dengan panjang biner 32 bit. Sampai proses SHA selesai, dengan demikian proses ekstraksi pada enkripsi dan dekripsi akan dilalui dengan sangat lama karena proses enkripsi dan dekripsi tersebut dianalisa sesuai dengan jumlah piksel pada citra. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat gambar hasil proses. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini tuh pertama terdapat langkah-langkah pembuatan message yang digiset dengan SHA 256 secara garis besar. Yang kedua, bahasa yang digunakan pada jurnal itu sangat mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat contoh implementasi dalam program Visual Basic. Itu berikut kelebihannya. Dan untuk kekurangannya tersendiri itu peneliti tidak menjelaskan proses algoritma secure hash atau SHA hingga selesai. Yang kedua, di jurnal tersebut pengembangan sistem ini tidak menambahkan metode yang lain yang dapat membedakan metode SHA 256. Yang selanjutnya, untuk teknik perenkripsiannya, prosesnya memakan waktu yang sangat lama karena proses enkripsi dan dekripsi tersebut dianalisa sesuai dengan jumlah piksel pada citra. Dan yang terakhir itu hasil gambar pada pengujian proses enkripsi dan dekripsi dalam program Visual Basic tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada perbandingan dari dua jurnal yang telah dibahas. Perbedaannya itu ada sebagai berikut. Di jurnal 1 dia melakukan perancangan aplikasi citra dengan menggunakan SHA. Sedangkan kalau di jurnal 2 itu perancangan aplikasinya itu program pesan teks. Dan yang kedua perbedaannya menerapkan algoritma SHA saja. Tapi di jurnal 2 menggunakan algoritma SHA 256. Yang ketiga, di jurnal 1 langkah kedua pada jurnal menggunakan inisial penyangga, sedangkan di jurnal 2 menggunakan inisial pertama. Dan untuk persamaannya tersendiri dari kedua jurnal tersebut itu yang pertama ada keduanya itu sama-sama menggunakan algoritma SHA atau Secure Hash Algorithm. Yang kedua itu membangun suatu aplikasi yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ya itu salah satu persamaan dari kedua jurnal tersebut. Dan yang terakhir untuk persamaannya itu keduanya memiliki fungsi algoritma yang sama, yaitu sama-sama satu arah. Untuk kesimpulan, fungsi dari mempelajari algoritma kriptografi adalah dapat mengetahui keamanan informasi. Keunggulan fungsi hash adalah jika
tengah perjalanan data mengalami perubahan, penghapusan maupun disadap oleh hacker walaupun hanya satu karakter saja, maka message digest yang berada pada si penerima akan berbeda yang dikirimkan pada awalnya dengan yang dikirimkan pada awalnya. Selanjutnya, sistem yang dibangun dapat melakukan penerapan algoritma SHA dan SHA-256 yang dapat mengubah file yang asli dalam bentuk file yang tidak dikenal yang telah dienkripsi tidak dapat diketahui kecuali dibaca menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Nah, berikut untuk referensi dari jurnal yang kami bandingkan. Yang jurnal pertama itu ada dari Damanik R di tahun 2017 dengan judul Pengkodaan Pesan Teks dengan Proses Penerapan Algoritma Kriptografi Secure Hash Algorithm, Jurnal Informatika Kaputama. Sedangkan jurnal keduanya itu dari Fauzi A di tahun 2020 dengan judul Ekstraksi Citra pada Proses Keamanan Kriptografi Memanfaatkan Algoritma Secure Hash atau SHA, Jurnal Informatika Kaputama JIK. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.